pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Nilai nomor 1 inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di hari Jumat 20 Mei 2022 dengan sari berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di ND. Gubernur Nusa Tenggara Timur usulkan kopi Flores jadi kopi resmi Forum G20. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan akan hadir dan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kabupaten ND. Laporan Veranda Garus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda ND yang akhirnya bisa mendatangkan orang nomor 1 ke kota ND ini. Informasi terkait kedatangan orang nomor 1 Indonesia itu disampaikan oleh Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM kepada RRI Kamis pagi. Dia mengatakan nantinya Presiden Joko Widodo akan dinobatkan sebagai Mausolaki Ria BWND, kemudian melakukan gawi bersama. Setelah itu Presiden diajak untuk melihat tenunan di Rumah Tenun Ikat, dilanjutkan dengan mengunjungi situs Bung Karno. Terakhir, beliau akan diajak untuk mengunjungi pasar tradisional Bongawani ND. Bupati ND melanjutkan, dari hasil survei oleh tim BPIP beberapa waktu lalu, lokasi atau tempat yang akan disinggahi oleh Presiden Joko Widodo dipastikan sudah 98% rangkum. Ini belum diputuskan, ada beliau tuh nginap di Kupang, baru pertama itu pagi baru ke ND. Hari kedua beliau nginap di ND. Nah kalau di ND, nginap di ND kita juga siap. Penginapan sudah dicek semua, layak seorang Bapak Presiden nginap di Kabupaten ND kita. Tergantung keputusan istana. Kita tunggu berapa hari ini, kalau ND kita siap juga. Secara terpisah, salah satu masyarakat kota ND, Yosefina Kaju, menyampaikan rasa bangganya sebagai warga kota ND, di mana peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan secara nasional dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, dengan kedatangan RI 01 ini diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi kota ND. Sebagai masyarakat kota ND, tentu sangat bangga dan senang. Apalagi orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi bisa datang di ND sebagai kota Pancasila yang belum banyak orang tahu. Ditambah lagi upacara ini dilakukan di kabupaten bukan di provinsi. Tentu ini langka sekali. Selain itu persiapannya juga bisa dikatakan sudah matang sekali dari apa yang saya lihat. Dengan kedatangan Presiden ini, ND semakin dikenal masyarakat Indonesia sebagai kota Pancasila, di mana Presiden Soekarno pernah merenungkan dan mencetuskan 5 butir Pancasila itu saat dia diasingkan dan meningkatkan pariwisata di Kabupaten ND ini. Besar harapan Bupati ND agar Kabupaten ND bisa lebih diperhatikan khususnya pada infrastruktur yang masih kurang memadai hingga saat ini. Dirinya juga akan mencoba mengajak Presiden untuk mengunjungi Danau Kelimutu yang rencananya akan dijadikan sebagai Geopark Kelimutu dan didaftarkan ke UNESCO. Kemudian melakukan koordinasi bersama pihak Kementerian SDM untuk meresmikan geoterminal di Sokoria. Pelaksanaan Hari Lahir Pancasila di Kota Pancasila ini juga diharapkan menjadi agenda rutin setiap tahunnya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilo Laiskodat secara resmi bersurat ke Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui surat nomor 004.1 tertanggal 12 Mei 2022. Gubernur memohon kepada pemerintah pusat agar kopi Flores Nusa Tenggara Timur diperkenankan menjadi kopi resmi event G20 nantinya. Laporan Rosa Dalima. Adapun surat gubernur ini mengacu pada surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Manggarai nomor 8 tanggal 11 Mei 2022 perihal permohonan kopi indikasi geografis IG Flores NTT menjadi kopi resmi event G20.
Dalam surat tersebut juga disampaikan alasan kopi Flores diperjuangkan menjadi kopi resmi dalam forum yang akan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara besar di dunia itu. Menurut Gubernur Victor, kopi Flores telah memenuhi syarat sebagai kopi resmi G20 karena sudah mendapat sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, meliputi kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Arabica Flores Manggarai, dan kopi Robusta Flores Manggarai. Pegiat kopi sekaligus owner kopi Arabica Golulada Lukas Lawa terkait hal ini mengaku gembira dengan informasi tersebut dan berharap permohonan tersebut dikabulkan sehingga UMKM semakin kuat dan berkembang. Apalagi lanjut Lukas, proses pengolahan kopi sendiri sudah memenuhi standar. Kalau saya sih responnya sangat bagus lah kalau seandainya seorang gubernur dia menginstruksikan supaya manfaat produk lokal, secara khususnya kopi. Ya memang kopi ini kan sudah diproses secara standar, SOP-nya kan sudah sesuai standar. Jadi tidak beda juga dengan kopi-kopi di daerah lain untuk kopi Flores ini. Ya secara khusus kopi Golulada ini kan sudah, ya boleh dikatakan sudah pernah ke luar negeri juga ini. Kalau seandainya Bapak Gubernur ini sangat respon dengan produk lokal, ya malah kami sebagai petani, sebagai penggiat kopi, ya sangat senang lah, sangat positif. Ini artinya menjawab para petani kopi yang sangat mengeluh dengan harga yang sangat unlock. Dan kalau memang ada instruksi seperti ini, ya kita bisa ada kegiatan-kegiatan kopi ini semakin meningkat. Terkait dengan hak intelektual, haki dan indikasi geografis, Lukas Lawa kemukakan, khusus kopi Golulada, haki dan izin Balai POM sudah dikantongi. Hanya sertifikat halal dan indikasi geografis yang sedang dalam proses. Dirinya berharap kopi Flores bisa bersaing di pasar nasional dengan kopi-kopi dari daerah lain di Indonesia. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Dr. Gorilia Ahanoni akan segera meluncurkan aplikasi Senaren Health System atau SHS. Aplikasi ini akan memperkuat sistem kearsipan pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Demikian yang disampaikan Sekretaris Dinkes dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi SHS pada hari Rabu 18 Mei 2022 kemarin. Sosialisasi yang berlangsung di lobi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata itu dibuka oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Dr. Randus Balawarat Gabriel MM. Di hadapan para pejabat dan staf yang hadir, Balawarat menyampaikan rasa bangganya karena salah seorang kader terbaik Lembata telah mampu menghasilkan aplikasi yang sangat membantu kinerja instansi yang dipimpinnya. Dirinya juga mengajak semua peserta untuk tidak berhenti belajar. Dalam pemaparannya, Geril menjelaskan aplikasi SHS dibuat untuk mengatasi banyak kelemahan dalam sistem kearsipan selama ini. Dengan aplikasi ini, maka harapan akan adanya optimalisasi penataan data, informasi, dan juga dokumentasi dalam lingkup Dinkes Lembata dapat terwujud. Dr. Geril juga mengungkapkan bahwa aplikasi ini dirancangnya sebagai bagian dari proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator PKA yang tengah diikutinya. Dirinya mengungkapkan bahwa aplikasi diberi nama Senaren Health System SHS, di mana nama ini merupakan kombinasi dari dua bahasa, yakni bahasa Lamaholot dan bahasa Inggris. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Manajemen PT PLN Area Flores bagian Barat memberikan jaminan pasokan energi listrik aman di sejumlah objek penting yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Laporan Rovinus Sula. Manajemen PT PLN Flores bagian Barat memberikan jaminan pasokan energi listrik aman di sejumlah objek penting yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo di ND. Salah satu objek penting yakni tempat pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Taman Permenungan Bung Karno, Museum Tenun Ikat, dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Hal itu disampaikan manajer PT PLN Area Flores bagian Barat, Dery Prasetyo Utomo dalam acara dialog bersama RRI. Dery Prasetyo mengatakan kesiapan PLN untuk pelaksanaan peringatan
peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang yang akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini merupakan satu penghormatan bagi masyarakat Kabupaten Ende karena ini merupakan acara besar, acara nasional, dan PLN pastinya sangat menyadari butuh keandalan energi listrik yang sangat tinggi untuk memastikan agar kegiatan berjalan baik, aman, dan lancar. Terus titik upacaranya di mana saja, termasuk tempat cadangan upacara. Nah, dari sisi PLN, untuk titik-titik kegiatan yang krusial ataupun yang digunakan sebagai tempat upacara, ini kami backup langsung dengan UPS. UPS itu berbasis itu baterai, sehingga mudah-mudahan dipastikan jika terjadi ada penggantian sumber arus listrik. Lanjut dari Prasetyo, kesiapan PLN terkait dengan titik-titik yang akan dilaksanakan kegiatan mulai dari kedatangan Presiden bersama rombongan, semuanya PLN sudah identifikasi. Dijelaskan dari sisi PLN untuk titik kegiatan yang krusial ataupun yang digunakan sebagai tempat upacara, PLN backup dengan UPS sehingga terjadi pergantian sumber arus listrik. UPS yang akan membantu dan sedikit pun tidak terjadi gangguan. RRI Ende Rufin Sula melaporkan. Membiasakan pelaku UMKM yang terbiasa dengan sistem konvensional untuk masuk dalam ekosistem digital biasanya akan menemui berbagai kendala. Namun di era teknologi internet saat ini, para pelaku UMKM dituntut memiliki keterampilan digital. Selengkapnya dilaporkan reporter Ferry Sool. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Hal tersebut diungkapkan Ketua UMKM Naik Kelas dan Pengelola Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Ngada, Renold Risi, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, untuk mempersiapkan dan memastikan para pelaku UMKM dapat mengasah keterampilan digital dan terlibat dalam digitalisasi pemasaran tidak mudah. Keterampilan digital sebagai sebuah skill penting bagi pelaku UMKM bisa diawali dengan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena tidak bisa dipungkiri, di era teknologi internet saat ini, semua bisnis beralih dari cara konvensional menjadi digitalisasi dengan menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Memang di era digital ini ruang untuk berbisnis atau memasarkan produknya itu sangat luas dibanding kalau kita menjual hanya di satu titik secara konvensional ya. Yang kita lakukan adalah yang paling pertama itu kita memfasilitasi dengan pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM yang memang kita kurasi beberapa, yang nggak mungkin semua untuk awal kan Pak. Pertama itu mereka mampu membuat e-katalog dulu, itu penting. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Skill penting lainnya dari keterampilan digital menurut Renold Risi adalah kemampuan membuat konten yang menarik. Konten pemasaran tidak kalah penting dalam penjualan. Mampu membuat konten yang menarik dapat membuat para calon konsumen menjadi berminat untuk melihat produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kadang-kadang produknya bagus, packagingnya jelek Pak. Ini yang membuat kenapa, wah saya sudah pernah ikut gini-gini tapi belum bisa ada orderan. Memang tidak hanya sekedar memasukkan semacam, kalau kita gampang aja di Facebook ya, tetapi ketika kita sudah masuk di dunia digital platform, itu banyak aspek yang harus dikaji Pak. Sementara Kadiskom Info Mahbar Paulus Setahu mengatakan memiliki keterampilan dasar dalam dunia digital dan kemauan untuk terus meningkatkan skill penting dan perlu dikuasai oleh para pelaku UMKM karena dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai pelatihan dan pendidikan harus terus diberikan. Saat ini menurutnya ada sekitar 2.000-an lebih pelaku UMKM yang sudah memiliki izin formal dan sekitar 700-an yang sudah diberikan pelatihan. Dirinya berharap agar yang sudah diberikan pelatihan dapat lebih meningkatkan produk yang dihasilkan. Di Kabupaten Manggarai Barat ini sekitar kurang lebih 8.000-an UMKM, namun yang memiliki izin formal sekitar 2.500. Dari sekian itu sekitar 60% itu sektor pertanian, 40%-nya industri olahan, sisanya perdagangan jasa itu sekitar 14%. Sehingga total untuk tahun sampai dengan tahun 2022 ini sudah 720 UMKM yang sudah dilatih. Kalau menurut pemantauan kami selama ini dengan adanya pelatihan ini, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa
terutama yang berkaitan dengan pelaku UMKM itu menjualkan produknya lewat online itu rasakan manfaatnya bagi mereka di tengah situasi COVID-19 ini. Kadis Kominfo Manggarai Barat juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI karena di tahun 2022 ini secara rutin telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kegiatan strategis di Labuan Bajo seperti kegiatan digitalisasi negeri melalui seminar peningkatan SDM dan pelatihan-pelatihan lainnya dengan melibatkan para pelaku UMKM di Manggarai Barat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.